Oke, karena banyak pertanyaan tentang Lee Sun Kyun, kenapa dia terlibat dengan Madam Kim, kenapa sampai dia diperas, apakah memang punya masa lalu dengan Madam Kim gitu ya. Simak penjelasan berikut ini, dan ternyata ada satu pengedar narkoba yang ditetapkan polisi sebagai tersangka, tapi dibebaskan karena pengadilan tidak memberikan izin penangkapan. Dugaan beberapa media Korea yang menyebutkan Lee Sun Kyun selingkuh dengan Madam Kim hanyalah rumor palsu yang tak berdasar. Berdasarkan laporan Dispatch, saat mengenang Lee Sun Kyun sebagai tersangka selama 71 hari dan 105 hari sebagai korban pemerasan, melaporkan bahwa Madam Kim dan rekannya sejak awal menjebak Lee Sun Kyun. Lee Sun Kyun diperas selama 105 hari, tapi polisi menutup mata. Padahal Lee Sun Kyun telah melakukan langkah yang baik dengan mengikuti segala prosedur penyelidikan, mulai dari penggeledahan, penyitaan barang bukti, tes forensik, dan 3 tahap investigasi. Polisi melakukan segalanya, tetapi hasilnya tetap negatif. Lee Sun Kyun negatif narkoba. Ketika polisi gagal membuktikan Lee Sun Kyun bersalah, polisi melanjutkan penyelidikan hanya dengan perkataan Madam Kim, orang yang menjebak Lee Sun Kyun di bar Gangnam. Dilaporkan Lee Sun Kyun sempat pingsan selama bertarung melawan polisi dan tim pengedar narkoba seperti Madam Kim. Selama 71 hari, Lee Sun Kyun dijadikan tersangka narkoba oleh polisi. Polisi Incheon, Korea Selatan sering menegaskan tidak ada masalah dengan proses penyelidikan. Namun sejak awal sudah ada masalah besar. Titik awal kasus ini adalah Madam Kim ditangkap. Polisi mengetahui nama Lee Sun Kyun terlibat saat memeriksa Madam Kim. Penangkapan Madam Kim sempat dilakukan pada 18 Oktober. Dan pada 19 Oktober, Madam Kim diinterogasi oleh polisi Incheon. Sejak saat itu, nama Lee Sun Kyun teridentifikasi. Informasi itu bocor ke media sehari setelah laporan perkembangan kasus tersebut dimuat. Investigasi internal hanyalah level rumor. Dengan kata lain, itu bukan panggung untuk mengumumkan nama Lee Sun Kyun kepada publik. Demi mendapatkan pengakuan publik, polisi harus menangkap siapapun, termasuk Lee Sun Kyun. Lee Sun Kyun korban antara publisitas Madam Kim dan kehausan polisi akan kinerja. G-Dragon juga menjadi korban polisi Incheon. Saat Lee Sun Kyun terjebak penyelidikan polisi, Madam Kim dilupakan hingga kabur dalam penyelidikan beberapa kali hingga dijemput paksa. Tapi penjemputan paksa itu dilakukan setelah Lee Sun Kyun mengakhiri hidupnya sendiri pada 27 Desember lalu. Kenapa Lee Sun Kyun bisa terjebak dalam komplotan Madam Kim? Karena Lee Sun Kyun sejak awal sudah ditipu. Lee Sun Kyun menerima obat dari Madam Kim yang ternyata itu adalah narkoba, bukan obat tidur. Dalam penyelidikan, Madam Kim mengaku bahwa dia memberikan narkoba kepada Lee Sun Kyun sebanyak 5 kali. Sepanjang berhubungan dengan Madam Kim, Lee Sun Kyun merasa tidak nyaman, secara khusus ketika mulai ada pemerasan dari berbagai pihak. Lee Sun Kyun akhirnya menyelidiki dan menemukan bahwa obat yang dipakainya itu bukan obat tidur, melainkan narkoba. Lee Sun Kyun menemukan ada pengedar narkoba di klub Gangnam yang ditemuinya. Klub Gangnam itu tempat di mana Madam Kim bekerja. Lee Sun Kyun mulai melaporkannya kepada polisi. Sejak saat itu, status Lee Sun Kyun mulai tidak aman karena melawan kelas atas, ditambah harus membayar royalti iklan karena dirinya terseret kasus besar. Orang yang digunakan Madam Kim untuk memeras Lee Sun Kyun adalah Jong Da-eun, seorang peretas yang awalnya diduga mantan pacar Han Seo
Hee. Namun ternyata Jong Da-eun itu adalah Park, seorang ibu tunggal yang menipu banyak pria demi uang. Taktik tipu muslihat itu terus-menerus dijalankan dengan mengancam Lee Sun Kyun. Ancamannya ya tetap penggunaan narkoba, bukan tentang hubungannya spesial dengan Madam Kim, bukan. Tidak ada kasus perselingkuhan di sini. Seharusnya kasus Lee Sun Kyun ini bisa diselesaikan dengan baik jika polisi tidak fokus dengan Lee Sun Kyun sendiri dan langsung menangkap Madam Kim dan rekannya. Lee Sun Kyun menjadi korban artikel media yang berjudul Lee Sun Kyun menghirup obat-obatan sebagai obat tidur dengan sedotan, dan hujatan jahat netizen Korea mulai mencuat. Sejak Lee Sun Kyun menyerahkan dirinya kepada polisi, semua perhatian orang hanya tertuju kepadanya, bukan orang-orang yang dilaporkan. Satu orang pengedar narkoba tertangkap, tapi itu setelah Lee Sun Kyun meninggal dunia dan dimakamkan. Penangkapan itu terjadi pada 29 Desember lalu, 2 hari setelah kematian Lee Sun Kyun. Polisi Incheon menangkap seorang dokter bedah plastik yang berusia 42 tahun dari Gangnam, Seoul. Nama dokter tersebut disamarkan. Dokter bedah plastik itu dituduh memasok narkoba kepada Madam Kim dan karyawan wanita lainnya di bar Gangnam. Madam Kim dan karyawan wanita ini adalah orang yang sebagai pelaku yang memberikan narkoba kepada Lee Sun Kyun dengan alih-alih obat tidur. Ternyata dokter bedah plastik itu sempat lolos karena pengadilan menolak permintaan penangkapan polisi. Dokter bedah plastik itu diselidiki tanpa penahanan. Artinya setelah diselidiki, dia bebas. Namun setelah Lee Sun Kyun meninggal dunia, pengadilan dan jaksa menyetujui penangkapan dan saat ini dilimpahkan semuanya kepada kejaksaan.